Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di sini dalam rangka kita melanjutkan kajian kita malam hari ini. Kemudian saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada antum semua untuk kita menepati adab-adab dalam bermajlis, ya, menepati adab-adab dalam bermajlis, di mana ilmu ini tidak akan sampai kecuali dengan kita memenuhi adab-adabnya, ya. Jadi adab ini perlu, ya, perlu di semua perkara, termasuk dalam majelis ilmu, ya. Ini harus ada yang namanya adab ini, ya. Dan termasuk yang paling ditekankan adalah berlapang-lapang, ya. Berlapang-lapang artinya kita mendekat, ya, kepada orang yang menyampaikan materi, ya. Mudah-mudahan dengan kita memenuhi adab ini jadilah kita orang yang mendapatkan berkah di dalam menuntut ilmu, ya. Sekalipun memang tidak mesti jadi ulama juga, ya, tidak harus jadi nggak mesti jadi ulama, tidak mesti jadi ustadz, kiai, ya. Tapi paling tidak dengan itu kita mendapatkan kelebihan, ya, kelebihan dan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam hari ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab ini, yaitu bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-30, ya. Hadis yang ke-30. Dalam hadis ini hadis dari Suhaib, ya, radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, dia bercerita dalam hadis ini, kana malik fi man kana qablakum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah mengatakan atau bercerita kepada para sahabat. Beliau mengatakan, dulu ada raja di zaman sebelum kalian ini. Jadi zaman sebelum Nabi bercerita zaman yang dulu, ya. Zaman sebelum Nabi diutus, artinya zaman yang jauh sebelum Nabi diutus menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi dan para sahabat belum hidup pada saat itu. Jadi dulu ada raja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahu sahir. Dan raja ini dia punya tukang sihir, ya. Raja ini dia punya tukang sihir. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Raja dari zaman jahil itu dia rata-rata punya tukang sihir, ya. Terutama yang mereka raja atau penguasa yang zalim, rata-rata punya tukang sihir, termasuk dalam yang hadis yang diceritakan oleh Rasulullah ini, ya. Termasuk dalam hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini adalah ada raja yang dia punya tukang sihir, ya. Dan rata-rata itu zaman dulu, bahkan dalam kisahnya Fir'aun ketika melawan Nabi Musa alaihissalam, nah itu raja dia punya tukang sihir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Salah satu kenapa
para raja ini dahulunya mereka memelihara atau menjadikan orang dekat mereka ini tukang sihir, ya. Salah satunya adalah dikarenakan salah satu agar mereka bisa berkuasa. Iya. Dan salah satu senjata yang pada saat itu yang paling kuat itu adalah dengan memiliki tukang sihir, ya. Ya. Tukang sihir. Dan raja ini kata Rasulullah SAW, dia punya tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik. Kemudian ketika raja ini, tukang sihir ini sudah berumur tua, ya, dia berkata kepada sang raja, ini qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimhu sihra. Wahai sang raja, kata tukang sihir ini, saya sudah sangat tua, ya, sangat tua. Maka datangkan kepada saya seorang anak muda yang dengan itu saya bisa mewariskan ilmu sihir ini untuk menjaga kelanggengan kerajaan ini. Jadi datangkan kepada saya seorang anak muda, ya, yang dengan itu saya akan ajarkan, wariskan ilmu sihir ini, karena saya sudah tua, mau pensiun istilahnya. Ini PNS nih, PNS tukang sihir, ya, bukan PNS sekarang, ya. Ya, jadi raja dulu pernah punya tukang sihir, ya. Jadi dia mau pensiun ceritanya, ya, kebetulan aja. Ini yang PNS pada ketawa semua ini. Karena mau pensiun, dia meminta kepada raja untuk mengirim anak muda untuk belajar ilmu sihir yang dia punya, untuk mewariskan ilmunya. Ya. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka raja ini memilih salah seorang pemuda di antara penduduknya itu yang kira-kira dia bisa belajar ini dan cocok umurnya sebagaimana yang diinginkan oleh sang tukang sihir ini, ya. Akhirnya dipilih salah seorang pemuda. Nah, di sini ada pelajaran juga, pelajaran yang besar, ya. Kita belajar itu muda itu umur yang paling baik untuk belajar, ya. Umur yang paling baik untuk belajar itu ketika muda, ketika kecil, ya, ketika masih kecil. Makanya rata-rata para ulama kalau dulu dia hafal Quran, ya, rata-rata umur 10 tahun itu sudah hafal Quran, ya. Umur 10 tahun sudah hafal Quran, ya. Banyak para ulama, dan itu memang ciri khas para ulama kita terdahulu, ya. Beda dengan kita, ya. Ya. Kalau ulama dulu 30 juz, ya. Kalau kita sekarang juz 30. Dibalik, ya. Itu pun hafal an-naba, sudah naik ke an-nazi'at, an-naba hilang gitu, ya. Ya. An-nabanya hilang, ya. Sudah naik sudah hafal an-nazi'at, ya. Naik lagi abasa, an-nazi'at juga hilang, ya. Begitu kita ini. Ya minimal ada kemauan lah, ya. Minimal ada kemauan, ya, daripada kayak yang lain habis waktu untuk dunia saja, ya. Tidak ada perhatian sama sekali dengan Al-Quran, ya. Dan ini benar juga, kalau belajar itu memang masih muda. Sampai ada pepatah, ya, pepatah mengatakan belajar ketika muda atau ketika kecil itu, atau menghafal, ya, ketika kecil atau ketika muda itu seperti mengukir mengukir di atas batu. Artinya dia berbekas, ya. Kalau ukir di atas batu kan berbekas, ya. Lama dia. Jadi hafalannya bagus, ya. Ya. Tapi kalau orang sudah tua mengukir di atas air. Tapi jangan juga jadikan dalil untuk tidak belajar, ya. Ini juga salah juga, ya. Ini kan ada kata pepatah ini, mengukir ketika tua seperti mengukir di atas air, belajar ketika tua, ya. Tergantung kemauan kita juga sebetulnya, ya. Tergantung kemauan kita juga. Itu hal-hal seperti itu hanya dukungan beberapa puluh persen saja, jadi tidak semua. Jadi tidak semua. Ya, karena memang buktinya memang tidak sedikit ulama salaf itu yang mereka belajar ketika tua. Memang banyak yang belajar dari kecil, tapi tidak sedikit juga belajar ketika tua, ya. Malik bin Dinar itu ulama besar tabi'in, Malik bin Dinar itu. Tapi beliau belajar ketika tua, Malik bin Dinar ini, ya.
sudah umur tua baru belajar, dan bahkan melebihi senior-seniornya. Ketika dia belajar, ya masya Allah, pulang sholat isya itu tidak ada yang lain, ya sampai pagi itu baca. Pokoknya setiap pulang sholat, ya itu baca belajar, ya. Sampailah jadi seorang ulama, Malik bin Dinar. Begitu juga Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad bukan orang yang masih muda ketika dia belajar. Bahkan Fudail bin Iyad ini seorang preman, ya. Istilahnya kalau zaman kita mantan preman, ya. Fudail bin Iyad ini. Belajarnya waktu tua juga, tapi hampir sampai hari ini beliau berhasil jadi ulama. Sampai hari ini kitab-kitab beliau masih dikaji. Pendapat beliau masih digunakan, diambil, ya, karena ulamanya, ya. Dan ini bukti, ya. Jadi jangan antum jadikan dalil, ya. Disuruh hafal, tidak mau ikut hafal, ya. Disuruh belajar, tidak mau belajar, ya. Nah, wa fillah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara bagaimana kata Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu seorang anak muda dikirimkan kepada tukang sihir ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, ya, idza salaka rahibun. Tapi masya Allah, ternyata qadarullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ternyata di antara rumah si fulan ini dengan rumah tukang sihir ini, di tengah-tengah itu ada rumah seorang rohib, seorang pendeta, ya. Jadi di tengah antara jalan ini, ada dua rumah ini, di jalan itu di tengah-tengahnya tuh ada seorang rohib, rumah seorang rahib sama seorang pendeta, ya. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamuhu fa'ajabahu. Ketika dia pertama lewat, ya, ini tujuannya si gulam ini kan dikirim oleh raja mau ke tukang sihir ceritanya. Tapi ketika lewat pertama kali, dia mampir di rumah pendeta ini, dan dia mendengarkan perkataan dari pendeta ini, masya Allah. Jadi dia kagum, dari ilmu-ilmu yang disampaikan pendeta ini, dia kagum terhadap apa yang diucapkan pendeta ini. Ya, fakana idza atas sahira marra birrahibi faqa'ada ilaihi. Maka akhirnya terus berulang kejadian ini. Jadi ketika anak muda ini mau ke tukang sihir, mau belajar sihir ini, ya, mau belajar sihir, selalu mampir di rumahnya pendeta karena di tengah jalan, ya. Dan dia senang mendengar perkataan pendeta ini, ilmu yang disampaikan pendeta ini dia senang. Setelah dari rumah pendeta, baru dia teruskan perjalanannya ke tukang sihir tadi, ya. Faida atas sahir, ya, dorobahu, ya. Nah, ketika sampai ke rumah tukang sihir itu selalu dihukum dia ini. Kenapa? Karena telat datangnya, ya. Karena telat datangnya, ya, harusnya datang jam sekian, ya, disuruh tukang sihir malah datangnya jam sekian, ditunda-tunda terus. Karena apa? Ternyata dia mampir di rumah pendeta tadi, mendengarkan ilmu dari pendeta tadi. Fasyaka dzalika ila rohib. Kemudian dia menceritakan kepada rohib pendeta tadi, ini bagaimana ini, ya, saya selalu dipukul. Kalau saya mampir ke sini, ke rumah Anda wahai pendeta, saya selalu dipukul oleh tukang sihir karena saya terlambat sampai di sana. Ini bagaimana ini? Faqala, maka rohib ini memberikan tausiah, nasihat cara menghadapi tukang sihir tadi. Beliau mengatakan, idza khasyitas sahir faqul habasani ahli. Kalau kamu, ya, ditanya lagi nanti tukang sihir kenapa terlambat, jawab saja, saya terhalang oleh keluarga saya dihalangi oleh keluarga saya. Wa idza hasyital ahlak faqul habasani sahir. Kemudian kalau kamu takut kepada keluargamu karena pulangnya telat, ya, kan sudah berangkatnya cepat, harusnya sampai di rumah tukang sihir itu jam sekian, tapi ternyata dia undur sampai jam sekian, ya, artinya pulangnya telat juga. Terus keluarganya juga marah jadinya karena telat pulang. Ya, kalau kamu dimarahi sama keluargamu, kata tukang sihir ini, ya, kalau kamu dimarahi oleh keluargamu, kata tukang sihir ini, maka katakan kepada keluargamu bahwasanya saya ditahan oleh tukang sihir. Ya, ini petuah dari rohib tadi, ya, pesan-pesan kalau kamu menghadapi masalah itu. Kemudian fabainama huwa ala dzalika id ata ala dabatin azimatin qad habasatin nas.
Kemudian suatu ketika ya, setelah lama berjalan ya, pemuda ini dia belajar ilmu sihir ini, lama berjalan bolak-balik dari rumahnya, kemudian mampir ke rumah pendeta, ke tukang sihir. Besoknya lagi begitu. Dari rumah berangkat, kemudian mampir ke rumah pendeta, ke tukang sihir, bolak-balik begitu terus. Suatu ketika di tengah jalan ternyata ada dabah, seekor dabah. Dabah ini binatang melata, yang besar sekali. Ini tidak bisa dibayangkan besarnya. Bahkan di sini sampai dikatakan azimatin qad habasatin nas. Jadi binatang melata yang besar yang menghalangi jalan. Jadi orang itu tidak bisa lewat, sama sekali tidak bisa lewat. Saking besar ini ya. Ini tidak bisa dibayangkan ini binatang ini. Tapi cuma di sini tidak disebutkan jenis binatangnya seperti apa, bagaimana bentuknya. Cuma disebut binatang melata. Jadi menghalangi jalannya manusia. Ya. Ya. Jalan Hencarasa? Hencarasa ya? Ya. Itu versi Abah Lukman ya, Hencarasa ya. Ya, binatang melata ya. Hencarasa. Saya juga baru dengar ada binatang melata Hencarasa nih ya. Ini doif mungkin hadisnya. Kalau ini sahih ini, hadis riwayat Muslim. Itu dari hadis riwayat Abah Lukman. Nggak tahu derajatnya. Nah, ikhwah, singkat cerita, karena tidak ada bisa jalan orang semua, maka dia mengatakan al-yauma a'lamu sahir afdol amir rohib afdol. Hari ini saya akan menguji ilmu yang saya dapat. Jadi kan dia belajar kedua tempat ini, orang pemuda ini, di pendeta tadi, kemudian di tukang sihir. Saya akan menguji ilmu saya, katanya. Ya, mana yang lebih baik? Apakah ilmu yang saya dapatkan dari pendeta tadi, atau ilmu yang saya dapatkan dari rohib, atau tukang sihir tadi? Ya. Fa akhadha hajaran faqala, maka kemudian dia ambil batu dan dia berdoa, mengatakan, ketika ambil batu dia mengatakan, Allahumma in kana ya amru rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, kalau ilmu yang diberikan oleh pendeta tadi lebih baik dari ilmu yang diberikan oleh tukang sihir ini, maka jadikanlah batu ini ya sebagai bisa membunuh. Batu kecil ya, kita bisa bayangkan ya, kalau batu buat lempar itu kan tidak terlalu besar ya. Jadi batu kecil ini bisa membunuh binatang yang besar ini, yang menghalangi manusia untuk berjalan. Ya, bunuhlah melalui perantara batu ini. Ya. Kemudian faromaha faqatalaha wa madonnas fa'atarohibu fa'akhbarahu. Kemudian ketika dilempar, setelah dia doa, ya Allah, buktikanlah kalau ilmunya pendeta lebih dahsyat daripada ilmunya tukang sihir, maka matikan binatang ini dengan lemparan batu ini. Dia lempar, mati, qadarullah, mati, dan orang bisa lewat, orang semua bisa lewat jadinya. Kemudian fa'atarohibu fa'akhbarahu. Kemudian dia datang ke rohib, dia cerita ya perihal tadi, kalau ada binatang melata tadi yang halangin jalan, kemudian dia lempar batu dengan ilmu yang diajarkan oleh rohib tadi. Dia bercerita kepada pendeta tadi. Ya. Kemudian pendeta mengatakan, "Ai bunayya antal yauma afdalu minni." Wahai anakku, ya wahai anak muda, wahai gulam, kamu mulai hari ini kamu ternyata lebih baik dariku. Jadi ilmu yang diajarkan itu sudah kamu kuasai semua, bahkan kamu lebih baik dari saya, kata pendeta ini. Qad balagha min amrika ma ara, karena telah kamu sendiri melihat apa yang telah terjadi. Wa innaka satu butala fa ini betuliyata fala tadulla alayya. Maka dari ini ilmumu sudah tinggi, pasti kamu akan mendapatkan ujian yang besar. Karena ilmu kamu sudah tinggi, bahkan lebih tinggi dari saya, pasti kamu mendapatkan ujian yang besar. Kalau kamu mendapatkan ujian, ancaman dari siapapun, jangan ceritakan saya. Jangan ceritakan saya, kata pendeta ini. Jangan sekali-sekali ceritakan tentang saya. Wa kana gulaman ya braul akmaha wal abros. Dan si gulam ini, anak muda ini, ternyata tidak hanya dia banyak punya keahlian. Salah satu keahliannya juga bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang penyakit lepra. Orang yang kudis ya, kurap itu dia bisa sembuhkan. Orang yang buta saja tuh tahunan itu sudah bisa sembuh oleh si fulan ini. Ya. Karena saking tinggi ilmunya ini.
wa yudawin nasu min sairil adawa. Akhirnya dia ini jadi terkenal ya, karena banyak yang dia obati ya, akhirnya dari mulut ke mulut, si fulan ada ilmunya, bisa nyembuhin orang buta, bisa nyembuhin orang yang penyakit lepra dan seterusnya, bisa segala penyakit ya. Tetapi bukan kayak ponari ya, bukan kayak ponari ini. Ini syar'i, ini pengobatan syar'i, beda ya. Ya. Hari ini banyak yang begitu ya. Sudah selesai ponari, muncul lagi yang lain ya. Muncul lagi yang lain ya. Yang viral sekarang saya lihat di Facebook itu ada yang bukan di YouTube, itu ada yang termasuk di Facebook juga sering keluar, ini perempuan siapa namanya ini, bisa manggil malaikat katanya, manggil malaikat ya. Ketika dia ruqyah orang itu, masya Allah, dia bisa, kamu kalau hendak keluar saya panggil malaikat Jibril katanya, masya Allah. Ini Jibril jadi anak buahnya dia ini ya, tangan kanannya Allah ini jadi anak buahnya dia juga ya. Ini tukang sihir itu ya, tukang sihir, sama seperti di sini nih, bukan pengobatan nabawi kalau begitu. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis ini ya. Kemudian dia bisa menyembuhkan semua, banyak dari mulut ke mulut, akhirnya orang tahu ya, datang ke dia semua berobat. Fasami'a jalisulil maliki kana qad amiya. Kemudian kabar ini tentang anak muda yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit termasuk buta tadi didengar oleh seorang asisten raja yang punya tukang sihir tadi, dengar bahwasanya ada anak muda yang bisa menyembuhkan penyakit termasuk buta. Kebetulan dia ini buta, sudah tahunan buta ya, kalau mungkin bahasa kita menteri lah hari ini ya, menteri ya, asisten raja, orang dekat raja, jadi menteri, penasehat raja. Jadi datang dia ya berobat. Fa'atahu bihadaya katsirotin. Ya. Sang menteri dari raja tadi ini datang ke anak muda ini, dia bawa hadiah yang banyak sekali. Faqala, maka dia mengatakan, "Maha hunalaka ajma in anta syafaitani." Semua yang saya bawa ini, harta yang banyak ini, dia katakan kepada si gulam, milik kamu kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit buta saya. Jadi kalau buta saya ini bisa sembuh, buta saya yang sudah tahunan ini bisa sembuh, semua yang saya bawa hadiah ini resmi jadi milik kamu, kata menteri ini kepada si gulam, si anak ini. Maka gulam menjawab, faqala inni la ashfi ahadan. Ketahuilah wahai sang menteri ya, saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfi Allahu Ta'ala. Sesungguhnya yang menyembuhkan orang-orang yang datang kepada saya itu bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala wa da'awta Allahi fasyafaka. Kalau kamu mau beriman kepada Allah Tuhan saya, kata si gulam ini ya, kamu berdoalah, kemudian baru kamu boleh berdoa minta kesembuhan kepada Allah, saya jamin pasti sembuh, kata anak muda ini. Jadi beriman dulu, iman kepada Allah Tuhan saya. Setelah itu kamu sendirilah yang berdoa, bukan saya. Kamu sendiri yang berdoa, nanti pasti sembuh ya. Dengan izin Allah kamu pasti sembuh, kata anak muda ini. Fa'amana billahi ta'ala fasyafahu Allah ta'ala. Kemudian menteri ini dia ikut kata anak muda ini, si gulam ini. Akhirnya dia mau beriman kepada Rabbnya si gulam ini. Kemudian dia berdoa, qadarullah, dia sembuh. Selesai berdoa langsung sembuh ya, terang matanya, dia bisa melihat kembali secara normal. Kemudian kata Nabi, fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqala lahul malik. Ya, kemudian menterinya ini datang sebagaimana biasa duduk ya, duduk di sebelah sang raja ya. Jadi karena orang dekat raja setiap hari memang harus duduk dekat sang raja memberi nasihat. Datanglah si menteri ini dengan keadaan yang sudah terang benderang matanya, sudah bisa melihat ya, sudah melihat. Maka raja heran, sang raja heran. Man radda alaika basarok. Siapa yang menyembuhkan matamu ini? Kata raja. Dia tanya kepada menterinya ini ya. Maka dia mengatakan, qala rabbi, yang menyembuhkan saya adalah Tuhan saya ya, yang menyembuhkan saya adalah Tuhan saya. Maka raja mengatakan ya, awalaka rabbun ghairi,
apa kamu punya Tuhan selain saya? Ya, apakah kamu punya Tuhan selain saya? Ini ternyata raja-raja zaman dulu itu rata-rata, ya, termasuk Firaun, ya, laknatullah alaih, kebanyakan mereka mengaku sebagai Rob. Ya, mengaku sebagai Rob. Maka ya awalaka Rabbun ghairik. Apakah kamu punya Rob, punya pencipta, punya yang mengatur urusanmu selain aku, kata raja. Ini dia heran, ya. Qala Rabbi wa rabbukallah. Wahai ketahuilah sang raja, kata menteri ini, Tuhanku dan Tuhan kamu itu Allah. Ya. Ini berani juga ini menteri ini. Ketahuilah sang wahai raja, Tuhanku dan Tuhan kamu itu adalah Allah, ya. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal gulam. Kemudian mendengar ini raja marah, kemudian dihukumlah si menteri ini. Dihukum, sang menteri ini dihukum. Ya, diinterogasi lah kalau bahasa sekarang, ya. Ya. Faji'a bil gulam. Kemudian si menteri ini tidak tahan dia. Sudah dihukum, diancam. Siapa yang mengajarkanmu ilmu ini? Ya. Siapa yang mengajarkan kamu Tuhan selain aku, kata rajanya. Akhirnya si gulam yang menyembuhkan saya lah yang mengajak saya beriman. Ya. Faqala lahul malik. Kemudian raja ini menangkap si anak muda tadi, ditangkap. Ya, karena dari hasil cerita sang menteri tadi. Anak muda ini ditangkap, dia mengatakan, "Ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubriul akmaha wal abroso." Ya, wa taf'al, ya. Wahai anak muda, orang ini cerita kepada saya, ya, si menteri ini cerita kepada saya, dan saya mendengar dari banyak orang kamu ternyata sudah bisa menyembuhkan orang buta, orang penyakit kusta, dan semua penyakit yang lain kamu sudah bisa sembuhkan, kata sang raja ini. Ya, ya. Sang raja ini mengira, ya, si gulam ini mengobati manusia ini dengan ilmu dari tukang sihir tadi, karena raja ini yang mengirim si gulam ini untuk belajar kepada tukang sihir tadi. Ya. Ya, sang raja mengira seperti itu. Maka apa jawab anak muda ini? Dia mengatakan, "Inilah ashfi ahadan, innama yashfillahu ta'ala." Ya, wahai sang raja, sesungguhnya bukan saya yang menyembuhkan, apalagi ilmu dari tukang sihir, ya. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan semua orang yang datang kepada saya itu, yang berobat kepada saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang raja fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rohi. Kemudian anak muda ini dihukum, diinterogasi. Setelah diinterogasi, tidak tahan anak muda ini. Dia tunjukkan siapa yang ngajarin ilmu itu. Ditunjukkan bahwa yang ngajar ilmunya ini adalah rohib, pendeta tadi. Padahal tadi di awal kan pendeta bilang jangan cerita kan, ya. Nanti pendeta sudah tahu ini, nanti kamu sudah viral ini, sudah terkenal, ilmu kamu lebih tinggi dari saya, jangan kasih tahu saya yang ngajarin. Ternyata dia dihukum oleh raja, tidak tahan. Akhirnya dia cerita, di sini ada nama seorang pendeta, itulah yang mengajarkan saya ilmu ini. Ya. Kemudian hatta dalla 'ala rahib faja'a birrahibi faqila lahu. Kemudian ditangkap lagi rohibnya ini. Ini sambung menyambung ini. Jadi pendeta tadi ditangkap. Ya, pendeta yang ngajarin ilmu si anak muda ini ditangkap. Ya. Kemudian mengatakan irji an dinika. Ya, fa'aba. Kamu kembalilah, ya, tinggalkan apa yang kamu yakini, kembali ke agama saya. Ya, maksudnya kembali nyembah saya, anggap saya sebagai Tuhan. Diajak oleh raja ini kepada rohib, ya, kepada pendeta ini, ya. Tapi fa'aba, pendeta ini tidak mau, dia mempertahankan keimanannya. Fada'a bil minsyari fawudi'al minsyar fi mafriki ra'si. Kemudian didatangkanlah raja memerintahkan kepada anak-anak buahnya untuk membawa satu gergaji yang besar, ya, gergaji yang besar, ya. Kemudian diletakkan di tengah kepala si pendeta tadi, ya, di tengah kepala, diancam, kalau kamu tidak mau kembali kepada agama yang dulu, meninggalkan iman kepada Allah ini, maka saya bunuh, saya digergaji belah dua. Ya, tidak mau tetap beriman, maka kemudian dia fasyaqqahu hatta waqa'a syaqqahu. Kemudian dia digergaji sampai terbelah dua orang ini, pendeta ini, ya. Masya Allah, ya. Pendeta ini sampai digergaji sampai terbelah dua.
Ya. Kemudian datang lagi, ya. Sudah mati pendeta, kemudian datang lagi ke menterinya. Menterinya juga diancam. Pendeta itu sudah mati, yang mengajarkan si Gulami, saya hukum mati, saya gergaji belah dua. Kamu juga kalau kamu masih mau mempertahankan agama kamu seperti pendeta, maka saya bunuh, kecuali kamu kembali kepada agama saya, kata si raja ini. Ternyata menterinya juga orangnya sabar. Ya, ini pelajarannya, pelajaran sabar ini ya, bab sabar. Ternyata dia bersabar, dia lebih memilih iman daripada ikut kata sang raja, sekalipun diancam bunuh. Sekalipun diancam bunuh, akhirnya dia dibunuh, benar dibunuh, dibelah dua, digergaji terbelah dua. Kemudian tinggal satu orang, siapa satu orang lagi? Anak muda si Gulam. Tinggal dia ini, ya. Tinggal dia ini. Iya. Kemudian dia datang kepada anak muda tadi si Gulam, bi gulamin faqila lahu irji, sama lagi diancam, kembali kepada agamaku. Ya, yang dulu. Pendeta rohib, guru kamu itu sudah mati, saya gergaji belah dua. Begitu juga menteri saya yang kamu sembuhkan, yang kamu ajak beriman itu sudah mati, saya gergaji dari belah dua juga. Ya, kamu juga kalau masih mau hidup, kembali ke agama saya, kata sang raja ini. Ya, maka ya dia tetap tidak mau. Ya, dia tetap tidak mau. Fa'aba fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabalin kada wa kada fas'adu bihil jabal. Ya. Kemudian si raja ini ternyata dia tidak langsung membunuh si Gulam ini. Mungkin kenapa? Dia mungkin masih berharap kepada si Gulam ini mau ikut sang raja. Karena kan ini raja menganggap si Gulam ini bisa sihir soalnya. Jadi dia akan bisa jadi tangan kanannya dia, bisa mempertahankan kerajaan. Jadi tidak langsung digergaji si anak muda ini. Ya. Di handphone itu ya. Ya. Ya, tidak sahih, kurang sahih itu. Kita tinggal sedikit dulu ya. Kita selesaikan ini si anak muda ini. Akhirnya faida balagtum dirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatarahu fadhahabu bihi fasu'adu bihi al-jabal. Kemudian setelah dipanggil, raja memanggil anak buahnya, sekelompok anak buahnya, satu pasukan, ya. Ya, anak muda ini bawa dia naik ke atas gunung. Kalau dia mau tobat, kembalikan kepada saya. Jadi sang raja masih mengharapkan taubatnya anak muda ini untuk menjadi pengawalnya tadi, karena tukang sihirnya sudah tua. Ternyata masya Allah, anak muda ini istiqomah, dia sabar, dia ikut saja apa yang dibawa oleh pasukan naik ke atas gunung. Ya. Kemudian anak muda ini ketika sudah naik di atas puncak gunung bersama pasukannya sang raja ini, ya, kelompok besar pasukan raja ini, dia berdoa. Ya, dia mengatakan, dia mengangkat tangan, dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, habisi mereka semua ini, terserah kamu bagaimana caranya, kata anak muda ini. Ya, jadi habisi orang-orang ini, ya, terserah bagaimana caranya ya Allah, yang penting mereka habis semua. Ini doa yang luar biasa ini. Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, habisi mereka semua sebagaimana yang Engkau kehendaki. Akhirnya Allah mendatangkan, mengguncang gunung itu diguncang sekuat-kuatnya, karena ini kan puncak gunung. Seharusnya anak muda ini yang didorong, ya. Raja nyuruh naik ke gunung yang paling tinggi, dorong dia. Tapi sebelum dorong, kata sang raja, minta dulu dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, kembalikan kepada saya. Tapi kalau tidak mau bertaubat, dorong dia, biar dia mati, jatuh ke jurang. Gitu ceritanya. Akhirnya ternyata yang jatuh semua dia dari atas bukit itu anak buahnya sang raja, mati semua. Tapi ajibnya lagi, anak muda ini tidak kabur dia. Tidak kabur, dia kembali lagi kepada sang raja, jalan sendirian, ya, pulang ke istana, datang menemui sang raja. Ya, raja heran, loh, mana anak buah saya, kata sang raja, sudah mati semua, katanya. Sudah mati semua. Nanti insya Allah kita bacakan lanjut. Ini hadisnya masih lumayan panjang, masih satu halaman lagi, satu lembar. Insya Allah kita akan bacakan pada pertemuan selanjutnya, dan kita akan sedikit menjelaskan kandungan-kandungan yang banyak dalam
hadis ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ini kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diistiqomahkan di atas jalan Islam ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.